Hai guys, ketemu lagi dengan saya Adi di sini dari Studio Gubuk Arsitektur. Yang tentunya kali ini tuh saya bakal ngebahas seputar KDB sama KLB. Nah, saya tahu bahwa KLB sama KDB itu sudah sangat tidak asing banget gitu, atau sudah sangat sering gitu dibahas di dunia desain arsitek atau di dalam dunia arsitektur ya. Jadi sebenarnya saya pengen ngebagi aja gitu informasi seputar KDB sama KLB ke kalian-kalian yang masih awam ya. Saya pengen memberitahukan bahwa pentingnya dua hal ini ya. Jadi KDB sama KLB itu penting banget dalam proses perencanaan ya. Jadi kalian itu harus memperhitungkan, mempertimbangkan KDB sama KLB-nya ketika dalam proses perencanaan desain gitu. Nah, banyak banget ya dari dulu sampai sekarang saya perhatiin gitu kan ya. Sebelum saya juga kuliah di jurusan arsitektur dan tamat, itu dari dulu sampai sekarang itu banyak banget gitu orang yang ngebangun rumahnya hanya bangun-bangun aja gitu. Jadi bangun-bangun aja tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan KDB, padahal betapa pentingnya kita untuk mempertimbangkan KDB sama KLB ini. Salah satu fungsinya kalau misalnya kita membangun sesuai KDB sama KLB, dapat membuat site sekitar hunian rumah kita itu lebih gampang aja gitu diatur pencahayaannya, penghawaannya gitu, sama ya ruang terbuka hijaunya juga ada gitu kalau misalnya kita mempertimbangkan KDB sama KLB. Selanjutnya yang memenuhi standar bangunan sesuai peraturan daerah masing-masing gitu. Jadi ya itulah salah satu fungsinya gitu. Nah, sebenarnya kita bakal cerita-cerita gitu sedikit tentang KDB sama KLB ya, mungkin lebih spesifik lagi gitu untuk fungsinya gitu, seberapa penting. Nah, jadi kita bakal sharing-sharing juga sebentar. Oke, kita langsung aja ngebahas tentang KDB sama KLB. Yang pertama adalah KDB. Nah, KDB ini itu adalah koefisien dasar bangunan. Ya, jadi koefisien dasar bangunan ini tuh ditentukan dengan luas lantai dasar bangunan yang menutupi lahan kalian gitu. Jadi yang menutupi lahan kalian atau luas keseluruhan lahan kalian itu ditutupi seberapa besar gitu. Nah, jadi mengenai KDB ya, KDB ini itu ditentukan dengan persentase jadi ya lumayan gampang sih untuk menentukan KDB dari bangunan kalian gitu. Nah, KDB ini biasanya memiliki standar tertentu di tiap daerah atau standar umumnya lah ya. Jadi standar umum atau standar yang biasanya itu 60 40 gitu. Jadi 60% yang terbangun dan 40% tidak terbangun. Saya bakal memberikan sebuah contoh agar kalian itu mudah memahami. Ya, jadi misalnya kalian itu punya lahan, atau saya sendiri nih punya lahan 1000 meter persegi ya, luasnya 1000 meter persegi, dan saya pengen ngebangun di lahan saya ini. Jadi yang boleh terbangun di lahan saya ini kita memakai standar 60-40, berarti 600 meter persegi yang boleh dibangun, nggak boleh lebih ya. Jadi pokoknya intinya nggak boleh lebih dari 600 meter persegi. Nah, kalau misalnya kurang ya itu nggak apa-apa gitu, lebih bagus lagi sih sebenarnya gitu. Oke, dan 40%-nya itu digunakan untuk RTH gitu. Jadi untuk ruang terbuka hijau, fungsinya sebagai daerah resapan air bisa ya, terus dapat mempermudah kita juga untuk mengatur pencahayaan, sirkulasi angin, dan kita juga masih mempunyai RTH atau ruang terbuka hijau atau taman-taman gitu. Jadi itulah fungsi dari KDB. Yang kedua ada yang namanya KLB ya. Jadi KLB itu koefisien lantai bangunan. Nah, koefisien lantai bangunan itu agak sedikit berbeda sih cara penghitungannya dengan KDB tadi, koefisien dasar bangunan. Oke, jadi KLB ini itu biasanya di setiap daerah mempunyai standar-standar tertentu atau standar baku ya, atau biasa kita sebut itu PBS, peraturan bangunan setempat gitu. Jadi ada di PBS, peraturan bangunan setempat, itu penentuan atau sudah ditentukan bakunya angka dari KLB ini gitu. Nah, jadi dia memakai angka ya, ada yang 1, ada yang 1,5, ada yang 2, dan seterusnya gitu. Pokoknya intinya di setiap daerah itu berbeda-beda gitu. Nah, saya contohkan untuk perhitungan dari KLB atau koefisien lantai bangunan.
Jadi kita itu bakal menghitung keseluruhan lantai bangunan rumah kita. Misalnya nih, kita punya tanah ya. Kita punya tanah itu 500 meter persegi ya. Jadi 500 meter persegi kita punya lahan, punya tanah, dan kita bakal ngebangun lantai gitu, lantai bangunan di tanah tersebut ya. Jadi pokoknya ini bakal ngebangun aja sih bangunan di tanah tersebut. Nah, untuk menghitung standar dari KLB ini tuh kita pakai angka 1,5. Saya pakai angka 1,5, 500 meter persegi kali 1,5 dan dapatnya 750 meter persegi. Pasti teman-teman bingung kan, apalagi kalau yang baru gitu atau yang awam gitu. Kenapa sih bisa luas lantai bangunannya itu 750 meter persegi gitu, padahal luas tanahnya itu 500 meter persegi. Kalau lebih besar gitu, gimana bisa cara terbangun ya? Kalau logikanya aja itu adalah bangunan bertingkat ya, dalam tanda kutip itu adalah bangunan bertingkat, luas total keseluruhan tiap lantai ya. Jadi untuk gampangnya sih saya bakal menunjukkan sketsanya seperti ini. Nah, jadi di sketsa tadi ya, itu menunjukkan bahwa kita itu harus menghitung gitu dari luas lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya ya. Jadi pokoknya intinya luas totalnya itu kita harus hitung. Nah, itulah yang disebut tadi 750 meter persegi ya. Jadi kita itu menghitung tiap lantainya. Kalian bisa mengatur gitu. Jadi untuk mempermudah juga kalian mengatur luas total bangunan kalian, luas total lantai ya, lebih tepatnya luas total lantai bangunan kalian. Misalnya 750 kan, 750 meter persegi. Jadi kalian bisa taruh di lantai 1 itu 500 meter persegi, terus di lantai 2 250 meter persegi. Jadi seperti itulah luas lantai atau luas total lantai bangunan kalian gitu. Nah, itu udah ada standarnya ya. Jadi udah ada standar tiap daerah, peraturan bangunan setempat gitu. Nah, fungsinya ya kalian dapat memenuhi standar bangunan kalian sesuai peraturan yang ada di daerah kalian gitu. Dan juga dapat mempermudah kalian untuk mengatur tiap lantai bangunan kalian gitu. Jadi kalian sudah bisa merencanakan ya. Jadi lantai 1 saya pengen luasnya segini, lantai 2 saya pengen luasnya segini. Jadi lebih terarah aja gitu, atau lebih teratur aja kita dalam mengatur luas lantai tiap bangunan rumah kita gitu. Oke. Untuk fungsi umumnya ya, mulai dari KLB sama KDB itu sama sih sebenarnya. Ketika misalnya kita mempertimbangkan KDB, KLB itu dapat mempermudah kita mengatur area sirkulasi pertukaran udara di site rumah kita. Terus dapat menciptakan juga resapan air yang sangat penting untuk menjaga kestabilan tanah gitu. Jadi untuk menjaga kelangsungan tanah yang bagus. Nah, jadi bayangkan aja kalau misalnya seluruh orang di dunia ini gitu kan, seluruh orang di dunia itu membangun rumahnya itu ya bangun-bangun aja gitu, tidak mempertimbangkan KDB sama KLB. Ya untungnya ada juga orang yang sadar tentang KLB sama KDB ini gitu. Ya makanya kalian bisa bayangin aja kalau semuanya langsung dibangun aja, dibangun rata gitu kan, dibangun rata, tertutupi semua dengan semen, batu bata gitu, pokoknya atap dan segala macam, tidak ada area resapan air ya kalau misalnya seluruh dunia gitu kan. Nah, itu dapat membuat air hujan itu tidak bisa meresap lagi ke tanah gitu. Jadi itulah pentingnya sebenarnya pembahasan dari KLB dan KDB ini gitu ya. Jadi mulailah kalian sadar-sadar ketika misalnya kalian pengen ngebangun, walaupun itu adalah tanah kalian sudah beli mahal-mahal gitu kan ya, tapi kalian harus sadar juga pentingnya untuk menjaga kondisi tanah gitu. Oke, dan thank you banget ya untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai terakhir dan juga sudah support channel ini. Dan ya pokoknya intinya saya tidak lupa untuk mengingatkan kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video ini itu dapat menjadi inspirasi buat teman-teman kalian atau bisa nambah pengetahuan teman-teman kalian juga. So, see you di next video berikutnya. Bye bye guys.